Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada video ini saya akan mendemokan aplikasi manajemen Aktiva dan manajemen uang muka pembayaran atau UMP. Secara umum, aplikasi ini terdiri dari modul-modul sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan umum, kemudian data master atau parameter umum, kemudian modul uang muka pembayaran, pembelian aset, biaya operasional, serta sewa guna usaha. Pada modul pengaturan umum, terdiri dari menu hak akses, alur persetujuan, manajemen user, audit trail, serta scheduler. Sedangkan pada modul data master terdiri dari menu struktur organisasi, kemudian tipe aset, mata anggaran, klasifikasi, biaya operasional, masa tangible, bank, rekening bank, vendor, serta hari libur. Sekarang kita akan membahas mengenai modul uang muka pembayaran. Modul uang muka pembayaran digunakan oleh suatu unit kerja untuk membeli suatu aset atau membayar biaya operasional. Misalnya saja Departemen Pengembangan TI merencanakan akan membeli 10 aset pada semester ini dengan total harga aset sekitar 1,5 miliar. Maka Departemen Pengembangan TI tersebut mengajukan ke Departemen Keuangan uang muka pembayaran dengan rincian yang tadi disebutkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan pengajuan UMP. Sebagai pemilik aplikasi, Departemen Logistik dapat melakukan pengajuan UMP untuk semua unit kerja. Sedangkan user unit kerja, seperti halnya tadi Departemen Pengembangan TI, hanya bisa melakukan pengajuan UMP untuk unit kerjanya sendiri. Adapun data yang diinput pada menu pengajuan UMP adalah sebagai berikut. Yang pertama, nomor pengajuan, tanggal pengajuan, kemudian nominal pembayarannya berapa, unit pengajukan, perihal serta lampiran, dan rekening penerima serta redaksional. Untuk nominal di bawah 100 juta, approvalnya dilakukan oleh kepala departemen dan kepala divisi. Sedangkan untuk pengajuan 100 juta ke atas, approval sampai dengan direktur. Berikut adalah output laporan untuk pengajuan uang muka pembayaran. Setelah dilakukan pengajuan uang muka pembayaran, tahap selanjutnya user dapat melakukan pembayaran UMP atau melakukan pembatalan jika pengajuan tadi tidak jadi. Nah, kita akan ke pembatalan terlebih dahulu. Pada menu pembatalan UMP, data yang diinputkan adalah nomor pembatalan, tanggal pembatalan, uraian, serta lampiran. Jika dilakukan pembatalan, maka di menu pengajuan UMP akan ada notifikasi bahwa pengajuan ini dibatalkan. Berikut adalah output laporan dari menu pembatalan UMP. Jika pengajuan UMP tidak dibatalkan,
maka pengajuan UMP akan dibayarkan oleh Departemen Keuangan kepada departemen yang mengajukan. Pada menu pembayaran UMP ini, data yang diinputkan adalah sebagai berikut. Nomor pembayaran, tanggal pembayaran, tanggal jatuh tempo, uraian, serta lampiran. Untuk tanggal jatuh tempo, dihitung 14 hari kerja sejak tanggal pembayaran UMP. Berikut adalah output laporan dari menu pembayaran UMP. Setelah dilakukan pembayaran, tahap selanjutnya user dapat melakukan perpanjangan jatuh tempo, yaitu di menu perpanjangan, atau langsung melakukan pertanggungjawaban di menu pertanggungjawaban. Kita ke menu perpanjangan terlebih dahulu. Menu perpanjangan jatuh tempo digunakan untuk memperpanjang jatuh tempo pertanggungjawaban jika user yang mengajukan itu membutuhkan perpanjangan jatuh tempo. Pertanggungjawaban ini dilakukan oleh unit penerima UMP kepada Departemen Keuangan. Data yang diinput adalah sebagai berikut: nomor perpanjangan, tanggal perpanjangan, tanggal jatuh tempo yang baru, uraian, lampiran, serta redaksional. Tanggal jatuh tempo yang baru dihitung 14 hari kerja sejak tanggal jatuh tempo yang lama. Berikut adalah output laporan dari menu perpanjangan tanggal jatuh tempo. Baik, selanjutnya saya ke menu pertanggungjawaban. Menu ini berfungsi merekam data pertanggungjawaban yang dilakukan oleh unit yang mengajukan UMP kepada Departemen Logistik dan Keuangan. Data yang diinput pada menu ini adalah nomor pertanggungjawaban, tanggal pertanggungjawaban, uraian, serta lampiran. Kemudian user unit kerja akan memilih opsi untuk apa UMP itu digunakan. Apakah untuk pembelian aset atau biaya operasional. Opsi ini dipilih di drop down spesifikasi ini. Jika UMP digunakan untuk biaya operasional, maka user akan menginputkan data item biaya operasional dan nominalnya. Sedangkan jika UMP digunakan untuk pembelian aset, maka user akan menginputkan data mata anggaran serta nominalnya. Jika pertanggungjawaban yang dilakukan melebihi pengajuan UMP, maka status UMP jadi kurang. Sebaliknya, jika pertanggungjawaban yang dilakukan kurang dari pengajuan, maka statusnya menjadi lebih. Tapi kalau pertanggungjawabannya sama dengan UMP, maka statusnya menjadi pas. Jika status kurang, maka data akan masuk ke menu kekurangan. Jika statusnya lebih, maka data akan masuk ke kelebihan. Berikut adalah output laporan dari menu pertanggungjawaban UMP. Selanjutnya kita ke menu kelebihan dan kekurangan. Menu kelebihan dan kekurangan digunakan untuk merekam data pembayaran kekurangan atau pengembalian UMP.
Data ini akan diinput oleh Departemen Keuangan sebagai realisasi, jadi bukan pengajuan. Pada dua menu ini, data yang diinputkan persis sama, yaitu nomor pembayaran kekurangan atau nomor pengembalian, tanggal pembayaran kekurangan atau tanggal pengembalian, nominal uraian beserta lampirannya. Berikut adalah output laporan dari menu kelebihan atau kekurangan. Sampai di sini proses modul UMP telah selesai. Nanti kita lanjutkan ke menu register aset. Jika pengajuan UMP itu digunakan untuk melakukan pembelian aset. Halo rekan-rekan semua. Pada video sebelumnya kita telah membahas sampai dengan modul uang muka pembayaran. Selanjutnya kita mulai dari menu pembelian aset. Menu ini digunakan untuk mengajukan pembelian aset oleh unit kerja. User logistik dapat melakukan pengajuan pembelian aset untuk seluruh unit kerja. Sedangkan user unit kerja hanya dapat melakukan pengajuan pembelian aset untuk unit kerjanya masing-masing. Pada menu pembelian aset, data yang diinput adalah sebagai berikut. Kita menginputkan ID pembelian, tanggal pembelian, unit kerja, cara pembayaran, kemudian detail mata anggarannya apa, beberapa redaksional, serta lampiran. Berikut adalah output laporan dari menu pembelian aset. Selanjutnya kita ke menu biaya operasional. Menu ini digunakan untuk melakukan pengajuan biaya operasional. User logistik dapat melakukan pengajuan biaya operasional untuk seluruh unit kerja. Sedangkan user unit kerja hanya dapat melakukan pengajuan untuk unit kerjanya sendiri. Data yang diinput pada menu biaya operasional adalah sebagai berikut. ID pengajuan, tanggal pengajuan, unit kerja, cara pembayaran, kemudian detail biaya operasional, beberapa redaksional, serta lampiran. Berikut adalah output laporan dari biaya operasional. Selanjutnya kita ke menu sewa guna usaha. Menu sewa guna usaha digunakan untuk melakukan pengajuan sewa guna usaha. User logistik dapat melakukan pengajuan sewa guna usaha untuk seluruh unit kerja. Sedangkan user unit kerja hanya dapat melakukan pengajuan sewa guna usaha untuk unit kerjanya sendiri. Data yang diinput pada menu sewa guna usaha adalah sebagai berikut. ID pengajuan, tanggal pengajuan, unit kerja, skema pembayaran, kemudian lokasi sewa, jangka waktu sewa, nilai deposit, harga sewa, mulai dan habis masa depresiasi, kemudian beberapa redaksional serta lampiran.
Sistem juga secara otomatis menghitung besaran amortisasi untuk unit yang disewa tersebut. Berikut adalah output laporan dari menu sewa guna usaha. Setelah kita melakukan pengajuan pembelian aset, pengajuan biaya operasional, serta pengajuan sewa guna usaha, selanjutnya kita akan melakukan pengajuan pembayaran terhadap ketiga aktivitas tersebut. Pengajuan pembayaran ini dilakukan oleh user logistik dan user unit kerja kepada Departemen Keuangan. User logistik dapat melakukan pengajuan pembayaran untuk semua unit kerja, sedangkan user unit kerja hanya dapat melakukan pengajuan untuk unit kerjanya masing-masing. Data yang diinput pada menu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada informasi pengajuan, apakah pembelian aset, sewa guna usaha, atau biaya operasional. Dalam hal ini adalah sewa guna usaha. Kemudian nomor pengajuan termin, tanggal pengajuan termin, redaksional, serta lampiran. Kita juga menginputkan tahapan terminnya. Berikut adalah output laporan dari pengajuan termin pembayaran. Setelah itu kita melakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini dilakukan oleh Departemen Keuangan atas pengajuan yang sudah dilakukan di menu tahapan pembayaran. Departemen Keuangan akan melakukan pembayaran sesuai tahap termin yang diajukan, apakah bertahap atau sekaligus. Data yang diinputkan adalah sebagai berikut. Tanggal pembayaran, kemudian deskripsi, serta lampirannya. Untuk item pembelian aset, aset dibukukan sebagai milik perusahaan setelah seluruh tahapan pembayaran sudah lunas ya. Berikut adalah output laporan dari menu pembayaran. Selanjutnya kita ke menu register aset. Menu ini digunakan untuk membukukan aset yang telah dibeli dengan menggunakan uang muka pembayaran. Data yang diinput pada menu register aset adalah sebagai berikut. Kita di sini menginputkan detail aset ya, yang terdiri dari jenis aset, tipe aset, klasifikasi aset, vendor, merek, lokasi aset, jumlah unit, spesifikasi, harga per unit, masa pakai, tanggal pembelian, serta mulai dan habis masa amortisasi. Aplikasi juga menghitung nilai depresiasi aset. Berikut adalah output laporan dari menu register aset. Kemudian kita ke modul laporan. Modul laporan digunakan untuk melakukan cetak ulang laporan yang telah dihasilkan oleh menu transaksi di atas.
Modul monitoring terdiri dari UMP, aset, rekap aset, biaya operasional, serta sewa guna usaha. Monitoring UMP digunakan untuk menampilkan status progres pengajuan uang muka pembayaran. Sedangkan monitoring aset digunakan untuk menampilkan beberapa parameter suatu aset ya. Nah, parameter yang ditampilkan di sini adalah nilai buku saat ini berapa, kemudian lokasi asetnya ada di mana. Aplikasi juga menampilkan tabel nilai aset sesuai dengan masa manfaatnya. Monitoring rekap aset menampilkan lokasi aset, kemudian jumlah asetnya ada berapa, serta akumulasi nilai aset saat ini. Kita juga dapat melihat rincian aset tersebut. Kemudian kita ke monitoring biaya operasional, digunakan untuk melihat progres pengajuan biaya operasional. Begitu juga sewa guna usaha digunakan untuk melihat progres pengajuan sewa guna usaha. Di dashboard kita bisa melihat beberapa grafik ya. Tentu kami menyesuaikan dengan kebutuhan manajemen. Demikian demo aplikasi manajemen Aktiva dan uang muka pembayaran, semoga bermanfaat.